Oke, cek cek mic. Oke, standby. Podcast siap diluncurkan secara online. Siapkan kopi dan duduk santai lalu dengarkannya. Ya, selamat malam untuk semuanya. Sebenarnya gue gatel banget ya, nggak pengen bikin podcast ini secara mendadak gitu. Cuman begitu ngelihat headline dari detik.com yang di-share oleh Lambe Turah ya di Instagram, ya elah, ini benar-benar memancing para konten kreator ini untuk bersuara gitu ya. Ada dua channel televisi nasional yang besar ya, RCTI dan iNews TV, itu mengajukan uji materi ke MK perihal YouTube dan Netflix harus tunduk ke dalam UU penyiaran. Ya karena RCTI dan iNews menilai kalau misalkan YouTube dan Netflix tidak tunduk ke dalam UU penyiaran, itu akan berdampak kepada konten-konten di dalamnya yang menurut mereka tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tepuk tangan dulu dong. Lucu sekali ya Anda ya. Nah, gue kesal juga sih sebagai konten creator yang walaupun nggak naik ya, nama gue nggak up gitu, tapi sebagai gue udah terlibat di YouTube ini dari tahun 2015 dan menjadi seorang penikmat. Perlu anda ketahui ya, penikmat YouTube itu tidak gratis seperti kita nonton televisi gitu. Apalagi untuk Netflix ya, itu nggak gratis. YouTube aja modal kuota. Tapi kenapa kita rela gitu mengeluarkan modal mencari sebuah tontonan hiburan di YouTube, dan sekarang dibanding televisi kita lebih memilih YouTube ataupun Netflix? Kenapa coba? Karena acara kalian juga banyaknya sampah. Bener gak? Sekarang kalau misalkan bicara seperti yang dibilang, kalau YouTube dan Netflix itu konten-kontennya atau acara-acaranya di dalamnya, program-programnya tidak mendidik, emang banyak gua akuin ya, emang kelemahan YouTube itu memang tidak tersaring ya. Kadang walaupun sudah ada seperti batasan usia atau apalah itu, YouTube pun kadang kecolongan, tidak terblokir ataupun ya untuk anak-anak memang susah. Tapi YouTube semaksimal mungkin, seperti halnya dia menyediakan YouTube Kids itu kan, untuk mencegah konten-konten dewasa atau konten-konten yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak. Kemudian untuk Netflix sendiri kurang tahu ya, gue jarang sekali pakai Netflix ya gitu ya. Pokoknya kita ambil contohnya YouTube pun dia memikirkan gitu kan, bagaimana kontennya itu biar positif dinikmati banyak orang di seluruh dunia bahkan. Jadi dia ada YouTube Kids dan lain-lain. Sekarang pihak RCTI dan iNews menggugat istilahnya YouTube dan Netflix untuk tunduk ke UU penyiaran. Perlu gue ingetin lagi sekali lagi ya, kita di sini ada yang namanya KPI. Ya tahu sendirilah gimana jam terbang KPI di Indonesia, peraturan-peraturan mereka lucu-lucu kan. Tayangan-tayangan televisi itu gimana ya? Mereka itu gratis kan televisi, dan setiap rumah sekarang ini udah pasti ada televisi dan bisa nonton program-program itu gitu. Ya kan, apalagi lagi lockdown gini, kalau misalkan YouTube diatur-atur kayak gitu, ya kasihan kita lah para konten kreatornya juga gitu kan. Di YouTube kita bebas buat program, buat konten. Ya walaupun banyak juga YouTuber sampah yang bikin konten-konten gak berfaedah seperti itu, banyak. Tapi coba lihat YouTuber lain yang benar-benar fokus dan konsisten membuat konten-konten yang positif gitu. Ya jangan lihat sampahnya juga, karena acara-acara di TV pun banyak sampahnya gitu kan.
Dan kadang pun acara-acara YouTube sekarang, vlog-vlog artis yang lain-lain di YouTube dimasukin ke acara TV gitu. Jadi emang pengaruhnya besar sekali YouTube untuk televisi, mulai dari ada negatif sampai positifnya. Kita balik lagi ke KPI. KPI itu seperti apa sih? Banyak banget kan kemarin kasus-kasus kayak SpongeBob diblokir, sempat SpongeBob diblokir dan disensor, itu namanya kartun itu bro KPI. Sementara acara-acara azab yang apa ya, kalau dibandingin editing Chandra Leo, Agung Hafsah itu, ayolah guys, itu acara TV tapi editingnya kayak gitu banget itu kan. Elang terbang CGI-nya mana nggak kelihatan, aduh. Itu mempermalukan juga Indonesia punya kualitas sinetron yang seperti itu, nggak kayak drakor lain gitu kan. Terus untuk sinetronnya yang gue rasa itu cuma menjual episode aja, menjual jam tayang untuk memperbanyak iklan. Ya pokoknya ya TV terbatas lah ruang gerak kita untuk para content creator. YouTube itu sebenarnya jangan dilihat hanya sebagai saluran atau siaran TV. YouTube ini wadah kreasi kita, wadah kreasi yang gratis, yang membebaskan kita untuk berkreasi dan mengeluarkan ide serta menghasilkan karya gitu kan, suatu karya. Walaupun emang gue akuin di YouTube pun banyak sekali sisi negatifnya. Tapi apakah TV mampu menampung kita para content creator untuk membuat sebuah program, membuat konten? Enggak lah. Untuk membuat sebuah program, acara di sebuah televisi swasta itu buset, bukan main harganya kan. Jadi jangan persempit pikiran anda para bos-bos besar seperti di RCTI dan iNews gitu, melarang atau meminta YouTube dan Netflix tunduk pada UU penyiaran di Indonesia. Gue sih gak masalah ya, gue mendukung gerakan positifnya gitu, bahwa YouTube harus berisikan konten-konten positif. Lebih baik saran gue sih diadain ini ya, namanya kayak suatu lembaga khusus pengawas. Mungkin udah ada kali ya di KPI, itu lembaga pengawas penyiaran yang baik internet maupun televisi konvensional gitu. Tapi ada yang khusus fokus ke YouTube, khususnya YouTuber Indonesia. Coba pendekatan diri lagi ke YouTube, minta akses untuk penyaringan itu, tapi benar-benar konten-konten yang mengandung sara pornografi, yang mengandung provokatif atau ya provokasi aktif gitu, apalah gitu kan. Ya pada intinya kayak gitu aja sih. Gue pengen YouTube itu jangan dilihat hanya sebagai siaran televisi atau siaran channel, siaran acara, siaran program. YouTube itu untuk kita para seniman itu bisa berkarya, dinilai orang, dihargain orang, dilihat orang, dikenal orang, dan dibayar gitu. Jadi ada peluang kita untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dari karya kita. Siapa yang gak seneng sih kita buat konten kita dilihat orang gitu. Walaupun gue gak pernah ngerasain kayak YouTuber besar gitu, tapi gue yang YouTuber kecil aja ya, paling kecil mungkin masih setitik, tapi merasakan bahwa YouTube itu gue gitu kan. YouTube itu kreasi. Lalu untuk RCTI dan iNews ngapain sih gitu kan. Jadi kasihan juga gitu kan sama kalau YouTube dilarang-larang seperti itu, dibatasi. Masa kita lockdown gini mau berebut ya, berebut siaran TV sama emak-emak gitu kan. Gak mungkin lah. Ayolah, jangan seperti inilah itu untuk RCTI dan iNews. Tapi kenapa sih dua siaran televisi ini kok makin kesini makin aneh gitu kan? Ya karena gini deh, gue punya ini ya, gue berlangganan salah satu TV digital, IndiHome lah ya, gue bilang IndiHome. Itu
tiga grup ini RCTI, MNC, dan iNews ini nggak ada loh di LTV channel gratisnya. Kemana? Karena dia punya MNC Vision mungkin ya nggak usah dibahas lah. Pokoknya kalau misalkan emang merasa UU penyiaran itu untuk memperbaiki kualitas tayangan atau tontonan bangsa atau anak bangsa Indonesia lah, masyarakat Indonesia khususnya, tolong coba direview lagi KPI seperti apa, dan direview lagi siaran-siaran televisi di Indonesia yang sekarang ini seperti apa gitu kan, apakah mendidik apakah tidak, terus bagaimana mengikuti perkembangan zaman gitu untuk program-programnya, karena nggak bisa memaksakan para penonton yang mindsetnya sudah terbawa arus oleh zaman teknologi sekarang harus mengikuti arus program televisi yang masih jadul gitu, yang masih kemarin yang nggak ada perubahan atau inovasi apapun mengikuti mindset kita yang sudah berkembang. Ya, jadi please tolonglah gitu kan, nggak usah yang namanya tuntutan seperti ini. YouTube ya YouTube, Netflix ya Netflix, karena pihak YouTube pun membuat YouTube Kids itu untuk mencegah anak-anak menonton hal-hal yang tidak berguna gitu. Terus ada pembatasan usia dan lain-lainnya. Ya KPI bikin lah, pemerintah bikin namanya lembaga pengawas YouTube gitu kan. Gue kasih tahu aja sih, YouTube itu kan bukan Indonesia doang. YouTube itu kan dunia. MNC menggugat dunia itu ya lucu, ya. Jadi gue atas nama konten creator menyayangkan sekali tindakan seperti ini gitu. Kalau mau televisi buka nih untuk para kita konten creator, gimana caranya buat kita membuat karya di televisi tapi tanpa embel-embel materi gitu. Kalau program kita bagus baru dibayar. Itu kan sistemnya kayak YouTube kan. Ya, jadi kita ini seniman, jangan dibatasi lah gerak seni kita, oke? Nah itu aja sih berita kali ini, semoga aja ini nggak berlanjut dan YouTube dan Netflix masih bisa dapetin perannya sesuai perannya. Dan untuk para konten creator, kalau YouTube gak mau ditundukkan seperti ini, tolonglah buat konten-konten yang positif, buat konten-konten yang bermanfaat, yang berfaedah, nggak merugikan orang lain tentunya ya. Kita sama-sama berkarya, kita sama-sama membuat seniman. Kalau pihak RCTI denger ini, gue mohon maaf karena ini suara hati gue, tapi gue nggak takut sih ya, maksudnya gue benar gitu kan, menyuarakan apa yang menurut gue benar sebagai konten kreator yang masih kecil. Oke, thank you for hearing, dan jangan bosan dengerin podcast gue ini. Semoga ada hikmahnya. Bye.